Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin. Video yang saya akan buat ini adalah video yang keempat, yang akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut Pasal 1, Angka 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, ataupun kelalaian secara hukum, yaitu mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan hak tersebut, dan juga tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan juga benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Banyak upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen tersebut antara lain, yang pertama, Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam, termasuk perlakuan merendahkan hukuman. Kemudian, yang kedua, Konvenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil. Kemudian yang ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lalu yang keempat, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Yang kelima, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian yang terakhir, Konvensi Hak-Hak Anak. Untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara, ada 3 kewajiban besar negara. Yang pertama, kewajiban melindungi hak asasi manusia dengan jaminan perlindungan. Kemudian yang kedua, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dengan mengeluarkan regulasi dan juga kebijakan. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran dan menyusun program. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, melindungi korban dan menindak pelaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban saat memberikan keterangan dalam proses pengadilan. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi atau korban. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi ialah ganti rugi kepada negara karena pelaku tidak mengganti rugi sepenuhnya atas tanggung jawabnya. Kemudian restitusi ialah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian bantuan. Bantuan ialah layanan yang diberikan kepada korban atau saksi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau bisa disebut dengan LPSK dalam bentuk medis dan rehabilitasi psikososial. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 cara membatasi pengingkaran. Yang pertama, cara preventif. Yang kedua, cara represif. Apa sih cara preventif itu? Cara preventif ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Seperti proses sosialisasi yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan warga negara dalam bentuk pendidikan, bisa iklan, dan juga spanduk, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, cara represif. Cara represif ialah tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban itu terjadi, agar pengingkaran itu tidak terulang lagi. Misal, pemberlakuan denda bagi parkir di jalan umum.
Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.